Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Azra Alia Ibrahim. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Agent berdasarkan arsitekturnya. Di dalam dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan, konsep agent sangat penting karena menjadi dasar bagaimana sistem AI berinteraksi dengan lingkungannya, mengambil keputusan, dan menyesuaikan tindakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pada presentasi ini, saya akan membahas secara lengkap mulai dari definisi agent, cara kerja, komponen utama, hingga jenis-jenis arsitektur agent, beserta contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini, agent adalah program yang dapat mengesan perceiving lingkungan, environment, melalui sensor dan bertindak acting terhadap lingkungan tersebut melalui actuator. Sebuah agent umumnya terdiri dari 4 komponen penting, yaitu sensor perangkat atau mekanisme untuk menerima data dari lingkungan, misalnya kamera, mikrofon, atau detektor jarak. Sedangkan actuator, alat untuk melakukan tindakan seperti roda, lengan robot, atau tampilan layar. Environment yaitu dunia tempat agent beroperasi, bisa berupa lingkungan fisik seperti rumah atau jalan, maupun digital seperti website atau sistem komputer. Agent function yaitu fungsi yang memetakan persepsi menjadi aksi. Kombinasi keempat komponen ini memungkinkan agent untuk berinteraksi secara cerdas dengan lingkungannya. Nah, kalau yang saya contohkan di sini adalah manusia dan robot. Agent manusia yaitu mata, telinga, dan organ tubuh lain untuk sensor, kemudian tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lain untuk actuators. Sedangkan agen robotik menggunakan kamera dan infrared rangefinders untuk sensor dan berbagai macam motor untuk actuators. Klasifikasi berdasarkan arsitektur. Berdasarkan arsitekturnya, agent dapat dibedakan menjadi 5 jenis utama. Yang pertama, ada simple reflex agent. Kedua, model based reflex agent. Ketiga, goal based agent. Keempat, utility based agent. Dan yang terakhir adalah learning agent. Dalam kelima jenis ini memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, dari yang paling sederhana hingga yang mampu belajar dari pengalaman. Jenis yang pertama adalah simple reflex agent. Agent ini bekerja berdasarkan aturan sederhana berbentuk if, then. Artinya, jika kondisi tertentu terdeteksi, maka tindakan tertentu dilakukan secara langsung. Contohnya, vacuum cleaner agent. Jika sensor mendeteksi debu, maka akuator menyedot debu tersebut. Jika lantai bersih, maka mesin berhenti. Kelebihan dari agent ini adalah kecepatan respon dan kesederhanaannya. Namun kelemahannya adalah tidak bisa menghadapi situasi baru atau tidak dikenal. Ia hanya bisa bereaksi terhadap kondisi yang sudah diprogram sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan di slide, simple reflex agents bertindak hanya berdasarkan persepsi saat ini, menggunakan aturan kondisi tindakan saat ini. Jika suatu kondisi tertentu terdeteksi, mereka akan menjalankan tindakan yang sesuai dari maksudnya yang sudah diprogram sebelumnya. Jenis kedua adalah model based reflex agent.
Berbeda dari simple reflex agents, agent ini memiliki model internal lingkungan, yaitu representasi pengetahuan tentang dunia yang digunakan untuk memperkirakan keadaan yang tidak dapat diamati secara langsung. Misalnya, robot pembersih yang bisa mengingat area mana yang sudah dibersihkan dan mana yang belum. Meskipun sensor tidak sedang melihat area itu, model ini memungkinkan agent mengambil keputusan yang lebih akurat dan efektif dibandingkan dengan agent refleks yang sederhana tadi. Model ini juga mempertahankan representasi internal dunia yang memungkinkan mereka melacak aspek-aspek lingkungan yang tidak dapat mereka amati secara langsung. Yang kedua, model ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan bagaimana dunia berevolusi dan bagaimana tindakan mereka mempengaruhinya. Selanjutnya, goal-based agent. Agent ini tidak hanya bereaksi terhadap kondisi, tapi juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Ia bisa membandingkan berbagai kemungkinan tindakan dan memiliki yang paling mendekatkan pada tujuan tersebut. Misalnya sistem navigasi GPS, tujuannya adalah mencapai lokasi yang ditentukan. Agent akan mempertimbangkan beberapa rute dan memilih yang paling efisien sesuai kondisi lalu lintas. Dengan adanya tujuan, agent ini lebih fleksibel dan mampu menangani situasi kompleks. Berikutnya, utility based agent. Agent ini tidak hanya mengejar tujuan, tapi juga mempertimbangkan tingkat kepuasan atau utilitas dari hasil yang dicapai. Misalnya, ketika ada dua rute yang sama cepatnya, GPS bisa memilih rute yang lebih nyaman atau aman berdasarkan preferensi pengguna preferensi pengguna sebelumnya. Konsep utilitas digunakan untuk mengukur seberapa baik hasil diperoleh dalam berbagai kondisi. Jadi, agent ini tidak hanya berpikir apakah tujuan tercapai, tapi juga seberapa puas hasilnya gitu. Ini membuat agent lebih manusiawi dalam pengambilan keputusan. Jadi perluasan dari goal-based thinking dengan mengevaluasi tindakan berdasarkan seberapa baik tindakan tersebut memaksimalkan fungsi utilitas yang pada dasarnya merupakan ukuran kebahagiaan atau kepuasan. Yang terakhir, learning agent. Inilah jenis agent yang paling kompleks. Mereka mampu belajar dari pengalaman. Komponen utamanya terdiri dari dua bagian. Learning element yang bertugas meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman, performance element yang mengeksekusi tindakan dan memberikan umpan balik untuk proses belajar. Contohnya, asisten virtual seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant. Mereka belajar dari interaksi pengguna, sistem responnya semakin kuat dari waktu ke waktu. Learning agent menjadi fondasi dari machine learning dan deep learning modern. Jika dibandingkan, perbedaan utama antara kelima jenis agent ini terletak pada kemampuan adaptasi dan penalaran. Simple reflex hanya berdasarkan kondisi saat ini. Model based memiliki model dunia. Goal based memiliki tujuan yang ingin dicapai. Utility based mempertimbangkan tingkat kepuasan hasil. Learning agent dapat memperbaiki diri seiring waktu. Perkembangan ini menggambarkan evolusi kecerdasan dari yang reaktif menuju ke yang proaktif dan adaptif, sehingga meningkatkan kinerja mereka seiring waktu berdasarkan pengalaman. Kemudian bisa memodifikasi perilaku mereka dengan mengamati konsekuensi tindakannya, menyesuaikan model internal dan pendekatan pengambilan keputusan mereka untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam interaksi di masa mendatang. Next, ada arsitektur of AI agent.
Terdapat 4 komponen utama dalam arsitektur agent AI. Yang pertama, profiling module. Yang kedua, memory module. Yang ketiga, planning module. Yang keempat adalah action module. Kita bahas yang pertama adalah profiling module. The module helps the agent understand its role and purpose. It gathers information from environment to form perceptions. For example, a self-driving car uses sensor and cameras to detect obstacles. Mobil tanpa pengemudi menggunakan sensor dan kamera untuk mengamati lingkungannya, misalnya jalan, pejalan kaki, kendaraan lain, agar dapat memahami situasi dan membuat keputusan yang aman. Sensor dan kamera di sini berfungsi sebagai bagian dari profiling module, yaitu untuk mengumpulkan informasi penting dari lingkungan. Dan fungsi utamanya membantu agent untuk mengetahui siapa dirinya dan apa tujuannya. Misalnya, apakah agent tersebut berfungsi sebagai pengemudi otomatis, asisten virtual, atau sistem rekomendasi, mengambil dan merespons data dari lingkungan melalui sensor, kamera, atau input lain, agar agent dapat memahami kondisi di sekitarnya. Menjadi tahap awal dalam pengambilan keputusan karena persepsi lingkungan diperlukan sebelum bertindak. Jadi begitu profiling module. Yang kedua, memory module. The memory module enables the agents to store and retrieve past experience. This helps the agent learn from prior actions and improve over time. For example, a chatbot remembers past conversation to give better response. Maksudnya di sini, memory module adalah komponen yang berfungsi seperti ingatan pada agent cerdas. Modul ini memungkinkan agent untuk menyimpan store pengalaman masa lalu dan mengambil kembali informasi tersebut saat dibutuhkan di masa depan. Dengan kata lain, agent memiliki memori atau pengalaman historis yang bisa digunakan untuk belajar dan memperbaiki kinerjanya dari waktu ke waktu. Fungsi utamanya adalah menyimpan pengalaman masa lalu. Semua interaksi, tindakan, atau hasil yang pernah dialami agent direkam dalam memori. Misalnya, keputusan yang berhasil dan yang gagal, data sensor, percakapan, dan sebagainya. Kemudian mengambil kembali informasi atau recall, agent bisa mengakses kembali informasi lama untuk membantu membuat keputusan baru yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kemampuan belajar atau learning improvement. Dengan memori, agent tidak mengulang kesalahan yang sama, melainkan belajar dari pengalaman dan menjadi lebih cerdas seiring waktu. Jadi kesimpulannya adalah menyimpan dan menggunakan kembali pengalaman masa lalu agar agent dapat belajar, menyesuaikan diri, dan memberikan kinerja yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada planning module. This module is responsible for decision making. It values situation, weigh alternative, and select the most effective course of action. Enables the agent to formulate effective strategies and make informed decisions. For example, a chess-playing AI plans its move based on future possibilities. Maksud dari planning module di sini adalah komponen yang membuat keputusan dan merencanakan tindakan terbaik berdasarkan kondisi yang ada. Modul ini bertugas untuk menganalisis situasi, mengevaluasi berbagai alternatif tindakan, menentukan strategi paling efektif untuk mencapai tujuan agent.
Dengan kata lain, bagian ini adalah otak pengambil keputusan dalam sistem agent. Fungsi utamanya adalah mengevaluasi situasi atau situation evaluation. Agent mengamati lingkungan atau kondisi terkini, lalu menilai apa yang sedang terjadi. Kemudian mempertimbangkan alternatif. Agent menilai berbagai pilihan tindakan yang mungkin diambil, misalnya memilih jalan tercepat, keputusan paling aman, atau langkah paling efisien. Kemudian ada pemilihan tindakan terbaik atau selecting best action. Setelah menilai opsi-opsi tersebut, agent memilih tindakan yang paling efektif untuk mencapai tujuannya. Membuat strategi atau strategi formulation. Modul ini membantu agent membentuk rencana jangka pendek atau jangka panjang, bukan hanya reaksi spontan. Jadi kesimpulannya adalah planning modul ini pusat pengambilan keputusan dan perencanaan strategi agent yang bertugas menilai situasi, mempertimbangkan berbagai pilihan, lalu memilih tindakan paling efektif untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah action module. The action module executes the decision made by the planning module in the real world. It translates decision into real world actions. For example, a robot vacuum moves to clean the designated area after detecting dirt. Maksud dari action module di sini adalah bagian eksekusi dari agent, yaitu model yang mengubah hasil keputusan menjadi tindakan nyata di dunia nyata atau real world. Jika modul lain seperti planning module berpikir dan memutuskan apa yang harus dilakukan, maka action module lah yang benar-benar melakukannya. Fungsi action modulnya, fungsi action module di sini menerjemahkan keputusan menjadi aksi nyata. Seperti semua perintah atau strategi yang dibuat oleh planning module dieksekusi oleh action module melalui perangkat fisik, misalnya motor, aktuator, atau perintah digital. Mengendalikan komponen fisik atau digital agent pada robot bisa berarti menggerakkan roda, mengangkat beban, menyalakan sensor, dan sebagainya. Pada sistem perangkat lunak bisa berarti mengirim pesan, menampilkan hasil, atau melakukan perubahan data. Menutup siklus kerja atau sense think act. Setelah agent memahami lingkungan melalui profiling module, berpikir dan merancangkan melalui planning module. Action module bertugas untuk bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Nah, contoh di sini, a robot vacuum move to clean a designated area after detecting dirt. Maksudnya, ketika robot vakum mendeteksi kotoran melalui sensor, planning module memutuskan area mana yang harus dibersihkan. Dan kemudian action module menggerakkan motor dan rodanya untuk benar-benar membersihkan area tersebut. Jadi, action module adalah bagian yang mengeksekusi keputusan menjadi perbuatan nyata. Kesimpulannya adalah action module itu eksekutor keputusan agent yang bertugas melaksanakan keputusan yang dibuat oleh sistem perencanaan dan menerjemahkannya menjadi tindakan nyata di dunia. Gitu. Sekarang mari kita lihat bagaimana konsep agent diterapkan di dunia nyata. Seperti ini, smart home system seperti a vacuum cleaner agent atau Google Nest menggunakan model base untuk mempelajari kebiasaan pengguna. Kemudian ada mobil otonom goal based dan utility based agent karena menggunakan jalur optimal dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan.
atau chatbot atau virtual assistant, termasuk learning agent, karena terus belajar dari data percakapan pengguna. Setiap aplikasi AI modern sebenarnya merupakan kombinasi dari berbagai arsitektur agent. Nah, di sini saya mencontohkan adalah vacuum cleaner agent. Sekuen persepsinya A, clean, tindakannya right. A, dirty, tindakannya suck. Jadi ketika di lokasi A bersih, kemudian dia pindah ke kanan. Jika posisi A kotor, maka dihisap. Begitu juga ke lokasi B bersih, maka pindah ke kiri. Begitu juga. Begitu seterusnya. Itu adalah contoh vacuum cleaner agent. Di sini ada integrasi keempat komponen ini menciptakan sistem dinamis di mana ada 4 komponen. Yang pertama ada profile, memory, planning, dan action. Profile memandu proses planning dengan memberikan batasan dan prioritas, sedangkan memori menginformasikan planning dan action dengan memberikan konteks historis dan pola yang dipelajari. Kemudian ada planning mengarahkan action sambil memasukkan umpan balik dari eksekusi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah action result memperbarui memori dan menginformasikan planning di masa mendatang. Seluruh sistem ini berkembang sambil tetap menjalani konsistensi dengan profile. Selanjutnya ada konsep rasionalitas. Ketika satu agent diletakkan dalam sebuah lingkungan, si agent menghasilkan satu deretan tindakan sesuai dengan persepsi yang diterimanya. Deretan tindakan ini menyebabkan lingkungan itu berubah ke sederetan keadaan. Jika deretan ini dikehendaki, maka si agent bertindak dengan baik. Hal ini dikehendaki diperoleh melalui performance atau ukuran kinerja yang mengevaluasi sederetan keadaan tertentu. Nah, untuk merancang sebuah agent, kita menggunakan pendekatan PES, singkatan dari performance, measure atau ukuran kinerja, environment lingkungan, equator atau alat aksi, dan sensor, alat pengindra. Misalnya dalam merancang supir taksi yang saya contohkan di sini, maka performance measure-nya adalah mengantarkan penumpang dengan cepat dan aman. Environment-nya meliputi jalan, lalu lintas, cuaca, dan kondisi kendaraan. Actuators-nya adalah setir, pedal gas, dan rem. Sedangkan sensornya meliputi kamera, radar, GPS, dan sensor jarak. PS ini menjadi kerangka berpikir dasar untuk memahami kebutuhan setiap jenis agent. Kemudian di sini contoh agent sistem pendiagnosa medis. Performance measure-nya pasien sehat, biaya minimal sesuai hukum, environment-nya pasien, hospital, dan staff. Equators-nya screen display, question test, maksudnya diagnosis, treatments, dan refer. Sedangkan sensornya keyboard, entry of symptoms, findings, patient answer. Maksudnya patient jawaban dari pasien. Nah, ini contoh dari agent robot pengutip suku cadang atau spare part picking robot. Performance measure-nya
persentase suku cadang dalam kotak yang benar, environment-nya ban berjalan dengan suku cadang ke kotak, equators-nya pergelangan dan tangan robot tersambung, sensornya ada di tangan, jadinya ada kamera, terus joint angle sensor nih sikunya. Kemudian sebagai kesimpulan di sini, agent adalah fondasi. Contoh yang saya berikan di sini adalah tutor bahasa Inggris interaktif. Performance measure-nya memaksimalkan nilai mahasiswa pada waktu ujian. Kemudian environment-nya sekumpulan mahasiswa, equators-nya layar display, kemudian sensornya adalah keyboard. Dan sebagai kesimpulan di sini, agent adalah fondasi dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem untuk berinteraksi secara cerdas dengan lingkungannya. Berdasarkan arsitekturnya, kita mengenal 5 jenis agent, yaitu simple reflex, model based, goal based, utility based, dan learning agent. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kompleksitas berbeda, namun semuanya berkontribusi dalam menciptakan sistem AI yang efisien, adaptif, dan cerdas. Demikian presentasi saya mengenai agent berdasarkan arsitekturnya. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana sistem AI dirancang untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.